Baik, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 7 SMP bersama saya Thomas Rinto Haromunte. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Nah, di lembaga sosial ini kita akan mempelajari mulai dari definisi atau pengertiannya, kemudian fungsinya, lalu sifat-sifat dari lembaga sosial, hingga ada 5 jenis nanti dari lembaga sosial. Nah, langsung saja pada bahasan kita yang pertama, yaitu pengertian dari lembaga sosial. Secara umum, lembaga sosial bisa kita artikan sebagai lembaga yang dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pada bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan bidang budaya. Jadi, ini sebenarnya inti dari lembaga sosial. Lembaga yang bertujuan memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, lembaga sosial juga dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Jadi, lembaga sosial itu bisa menghasilkan norma gitu ya, bisa menghasilkan aturan yang bisa dijadikan pedoman untuk hidup teratur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa fungsi dari lembaga sosial dibentuk di masyarakat? Fungsi yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat. Nah, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat. Jadi memang lembaga sosial itu memberi pedoman atau arahan atau petunjuk bertindak, berperilaku bagi setiap anggota masyarakat gitu ya. Lalu fungsi yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Keutuhan dari perpecahan, misalnya ketika masyarakat rentan terhadap konflik, maka dihasilkan aturan supaya masyarakat tetap utuh, tetap kompak, tetap teratur, tetap menjalin hubungan kerjasama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Itu maksudnya menjaga keutuhan. Lalu fungsi yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Jadi misalnya ketika masyarakat terjadi kekacauan, sedang kacau, ada pedoman-pedoman tertentu, arahan-arahan tertentu bagaimana cara mengatasi kekacauan itu. Itu maksudnya pengendalian sosial. Jadi kondisi sosial yang sudah tidak sesuai lagi dikendalikan ke posisi semula, begitu ya. Nah, itu fungsi yang ketiga dari lembaga sosial. Lalu bahasan kita yang ketiga yaitu karakteristik dari lembaga sosial atau sifat-sifat, ciri-ciri dari lembaga sosial. Ciri yang pertama, bahwa lembaga sosial itu memiliki simbol tersendiri yang berbeda dari lembaga yang lain. Jadi masing-masing lembaga sosial memiliki simbol, tanda tersendiri. Makanya disebut sebagai tanda yang khas gitu ya. Khas berarti hanya milik mereka sendiri ya. Lalu ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi, kebiasaan ya, tata cara, tata tertib, aturan gitu ya, sebagai panutan atau pedoman oleh anggota-anggotanya. Karakteristik yang ketiga, diwariskan dari generasi ke generasi, karena memang lembaga sosial ini berlangsung cukup lama, jadi mulai dari ayah ke anak, kemudian ke cucu, itu biasanya selalu diwariskan ya. Walaupun misalnya muncul lembaga yang baru, itu tetap juga dipertahankan atau diusahakan supaya lembaga sosial itu berlangsung lama, bukan hanya generasinya sendiri, tetapi diwariskan ke generasi mereka selanjutnya ya. Jadi lembaga sosial itu bersifat kekal. Kekal artinya berlangsung sangat lama. Lalu karakteristik yang keempat, memiliki ideologi. Ideologi berarti paham atau gagasan gitu ya. Sistem gagasan yang
yang dimiliki bersama, dianggap ideal oleh anggotanya. Jadi memang ada prinsip dalam lembaga sosial itu, ada tujuan dalam lembaga sosial itu, ada visi misi lah istilahnya ya. Ada moto, ada visi misi yang harus dicapai dalam setiap lembaga sosial itu sendiri. Lalu karakteristik yang kelima, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Jadi memang ada berbagai peralatan, berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan atau visi misi tersebut. Sudah pasti setiap lembaga harus memiliki kelengkapannya ya, peralatan, perlengkapan gitu ya. Lalu yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Jadi memang seperti yang tadi, kenapa bersifat kekal, kenapa bisa bertahan lama, karena memang memiliki tingkat kekebalan, memiliki tingkat daya tahan gitu ya. Lembaga sosial itu tidak gampang bubar karena sudah memiliki landasan atau pondasi yang kuat gitu ya, tujuan yang kuat, tidak akan bisa lenyap begitu saja. Nah, itulah karakteristik atau ciri-ciri dari lembaga sosial. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Nah, keluarga disebut sebagai lembaga karena memang dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya, ada aturan larangan pulang terlalu malam bagi semua anak-anak yang ada dalam keluarga misalnya. Dan memang aturan itu sudah terlebih dahulu disepakati oleh keluarga itu sendiri. Walaupun misalnya si ayah atau si ibu yang menghasilkan aturan, sudah pasti aturan itu ya merupakan hal-hal yang sangat membantu anak untuk pengembangan dirinya. Semua aturan yang ada dalam keluarga itu sudah pasti sangat berguna bagi anaknya gitu ya, demi keberhasilan si anak gitu ya. Nah, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Masyarakat yang luas itu dibangun atau dibentuk dari setiap keluarga-keluarga. Gabungan dari keluarga itulah yang disebut sebagai masyarakat luas. Kalau masyarakat kecil itu kita namakan keluarga. Nah, adapun fungsi dari lembaga keluarga, fungsi yang pertama adalah fungsi reproduksi. Nah, di mana keluarga itu menghasilkan keturunan gitu ya. Nah, manusia perlu reproduksi, manusia perlu keturunan untuk melanjutkan tujuan hidup di dunia gitu ya. Misalnya si ayah untuk mewujudkan tujuannya sangat diperlukan keturunannya gitu ya, sangat diperlukan anak. Nah, maka itulah fungsi dari reproduksi. Tanpa fungsi reproduksi ini, manusia tidak akan bisa berlanjut hidup sampai sekarang. Lalu fungsi yang kedua, sosialisasi, yaitu sebagai pembelajaran yang pertama dan utama bagi setiap anak. Pembelajaran yang pertama dan utama bagi setiap individu. Nah, kita tahu bahwa setiap anak itu pasti berasal dari keluarga, dan di keluarga lah mereka diajari pertama sekali, dan memang ini paling utama. Paling utama karena memang ketika tidak berhasil belajarnya di keluarga, di masyarakat itu bisa terganggu, makanya disebut utama. Gitu ya. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi afeksi sebagai sumber kasih sayang kepada setiap individu. Misalnya si ayah dan si ibu pastilah menyayangi anak-anaknya. Si ayah menyayangi si ibu juga menyayangi si ayah. Artinya apa? Semua orang pasti memerlukan kasih sayang, entah itu seorang anak, ya, termasuk juga orang dewasa gitu ya. Lalu fungsi yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu mencukupi kebutuhan yang ada dalam keluarga itu sendiri. Setiap anggota keluarga tercukupi kebutuhannya gitu ya, terutama kebutuhan jasmani, makan, kemudian pakaian, kebutuhan pokok terutama ya, makanan, pakaian, rumah atau tempat tinggal.
Lalu fungsi yang kelima adalah fungsi pengawasan sosial. Jadi memang di masyarakat di keluarga tadi kita mengatakan ada aturan-aturan dan itu sifatnya mengawasi setiap anggota keluarga. Misalnya ketika si anak berbuat tidak sesuai dengan aturan, maka biasanya diberi sanksi, ya, diberi hukuman oleh si ayah atau si ibu. Nah, itu fungsi dari pengawasan sosial, mengawasi segala tindakan-tindakan supaya tidak ada yang melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan oleh keluarga itu sendiri. Jadi, aturan itulah yang mengawasi tindakan mereka gitu ya. Lalu fungsi yang keenam, fungsi proteksi, perlindungan gitu ya. Misalnya setiap anak itu pasti mendapatkan perlindungan dari orang tua, ya, termasuk juga anggota-anggota keluarga yang lain. Di dalam keluarga itu pasti saling melindungi, itu maksudnya fungsi proteksi. Salah satu contoh ketika si anak misalnya jatuh sakit, pasti orang tua berusaha untuk memberikan obat atau membawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, itulah salah satu contoh dari proteksi, perlindungan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemberian status di masyarakat. Jadi bagaimana setiap individu dapat menempatkan dirinya di masyarakat, entah dia nanti sebagai pemimpin di masyarakat, sebagai bawahan di masyarakat, sebagai pengatur di masyarakat, itu bisa dipengaruhi bagaimana latar belakang dia di keluarga. Ketika keluarga dapat mendidik si anak dengan baik, maka dia akan menjadi pribadi yang unggul dan menjadi pemimpin di masyarakat. Ketika keluarga tidak berhasil mendidik anak, maka si anak itu akan menjadi cenderung perusak di masyarakat, bisa menjadi pencuri, bisa menjadi perampok, bisa menjadi pembunuh, dan yang lain sebagainya. Jadi memang fungsi pemberian status di masyarakat artinya bahwa keluarga itu sangat berperan penting bagi setiap anggota keluarga. Apa nanti peran anggota keluarga itu di masyarakat? Nah, itu maksudnya fungsi pemberian status di masyarakat. Lalu yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat, ya. Keyakinan dan praktek-praktek keagamaan di dalam kehidupan masyarakat. Agama itu berisi ajaran, ada sistem, ya, yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Jadi memang di lembaga agama kita diajarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, lalu bagaimana seharusnya kita bersikap berperilaku terhadap sesama. Ketika kita berbuat jahat kepada sesama, itu ada kaitannya juga dengan agama gitu ya. Ada dosa dalam agama tertentu, ada karma dalam agama tertentu, nah gitu ya. Nah, adapun fungsi dari lembaga agama, yang pertama sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bersikap berperilaku terhadap sesama, yang membahagiakan sesama, termasuk juga yang membahagiakan Tuhan kita masing-masing gitu ya. Segala tindakan yang layak bagi Tuhan kita masing-masing ataupun yang dapat membahagiakan sesama, itu maksudnya pedoman hidup bagi individu maupun kelompok dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu fungsi yang kedua merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kita perlu ajaran-ajaran agama, misalnya apa yang baik dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, ya, sehingga perilaku kita tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Misalnya membunuh gitu ya, sudah pasti setiap agama melarang membunuh, ya. Dalam hukum juga pasti ada larangan membunuh, ya. Jadi memang agama ini bisa berfungsi untuk menghindari perilaku menyimpang yang melanggar aturan atau melanggar norma. Lalu fungsi yang ketiga sebagai pedoman perasaan keyakinan. Nah, jadi siapapun yang berbuat baik maka akan mendapat pahala dari Tuhan gitu ya. Perasaan dari keyakinan kita. Jadi kita ada perasaan, kita ada harapan juga ya. Nah, itulah fungsi dari lembaga agama.
Lalu fungsi yang lain, pedoman keberadaan gitu ya. Keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk di dalam manusia harus disikapi atas rasa syukur dan ikhlas. Jadi alam semesta yang kita nikmati itu kadang-kadang kita bersyukur gitu ya. Apapun yang kita hadapi kadang-kadang juga kita harus ikhlas. Ya, pasrah gitu ya. Kadang-kadang juga ada sisi baiknya ya, syukur dan ikhlas. Nah, itu pedoman keberadaan ya. Lalu fungsi yang selanjutnya, pengungkapan keindahan, estetika, nilai keindahan. Manusia yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetika, rasa keindahan dengan membangun rumah ibadah misalnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun agama ya. Melakukan upacara-upacara keagamaan. Nah, itu juga merupakan ungkapan dari keindahan. Dalam upacara keagamaan kadang-kadang kita kaitkan dengan estetika di dalamnya ya. Lalu selanjutnya memberikan identitas kepada manusia. Jadi misalnya di Indonesia, karena kita adalah negara yang memiliki agama gitu ya, bahwa setiap individu pasti memiliki agama dan itu sebagai identitas, entah itu sebagai agama Islam, agama Kristen, Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu begitu ya. Nah, ini menjadi identitas di Indonesia. Sudah pasti di setiap KTP atau kartu tanda penduduk pasti mencantumkan agama setiap penduduk yang ada di Indonesia begitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Nah, lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi secara umum, lembaga ekonomi mengatur dan mewujudkan segala kebutuhan ekonomi yang diperlukan dalam masyarakat. Apa contoh dari kegiatan ekonomi? Ada kegiatan perdagangan misalnya, perdagangan barang ya, atau transaksi jual beli barang, itu perdagangan juga ya. Lalu ketenaga kerjaan, seorang pengusaha misalnya pastilah membutuhkan karyawan atau tenaga kerja, itu juga kegiatan ekonomi. Nah, adapun contoh dari lembaga ekonomi ini, yang pertama ada badan usaha milik negara. Nah, ini adalah segala perusahaan yang langsung dikendalikan oleh pemerintah gitu ya. Langsung diurusi, manajemennya itu diurusi oleh pemerintah, ditanggung-jawabi oleh pemerintah pusat ya. Apa contohnya? Kalau perbankan misalnya BRI, BNI, Bank Mandiri. Nah, itu contoh-contoh dari BUMN ya, badan usaha milik negara. Ada PT Kereta Api ya, PT Kereta Api Indonesia, lalu PLN, perusahaan listrik negara, ada PDAM Tirtanadi, perusahaan air ya, lalu ada Pertamina begitu ya. Nah, itulah beberapa contoh dari BUMN yang langsung memang diurusi oleh pemerintah. Lalu ada juga lembaga ekonomi berupa badan usaha milik swasta. Nah, ini milik perorangan atau milik kelompok yang memang tidak langsung diurusi secara sepihak oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya mengawasi. Yang mengurusi secara langsung ya masyarakat swasta begitu ya. Apa contohnya? BCA misalnya, itu bukan BUMN, itu milik swasta ya. Nah, lalu apa fungsi dari lembaga ekonomi? Yang pertama, lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. Jadi ada pedoman atau arahan gitu ya. Arahan untuk bagaimana cara pertukaran barang. Dulu manusia masih menggunakan istilah barter gitu ya, barang ditukar dengan barang sebelum ditemukannya alat tukar. Kalau sekarang kan alat tukar kita adalah uang gitu ya. Dulu sebelum menggunakan uang, manusia masih menggunakan barter, barang ditukar dengan barang, pertukaran barang gitu ya. Lalu yang kedua, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang ketenaga kerjaan seperti yang tadi ya. Jadi syarat-syarat tenaga kerja juga ada. Perusahaan juga harus memenuhi kebutuhannya bagi pegawai-pegawainya atau bagi tenaga kerjanya ya. Tidak boleh perusahaan itu mengeksploitasi atau menindas
tenaga kerjanya atau karyawannya. Tidak boleh mempekerjakan karyawan melebihi yang tidak wajar misalnya ya. Lalu yang ketiga, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang tata cara mendapatkan barang atau bahan baku. Ya, kegiatan jual beli barang baku lah gitu ya, bahan baku ya. Barang yang akan diolah itu bahan baku ya, yang diolah oleh industri ya. Lalu lembaga ekonomi memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar ya. Jadi setiap barang di pasar pasti ada harga jualnya dan itu memang berdasarkan manfaat dari barang itu. Nah, jadi lembaga ekonomi memberi pembelajaran tentang manfaat dari barang, kemudian dikaitkanlah itu nanti dengan harga jualnya ataupun harga belinya gitu ya. Nah, itulah lembaga ekonomi. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Jadi, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan, masyarakat mengasah bakatnya itu secara umum melalui lembaga pendidikan. Kadang-kadang juga si anak yang memiliki bakat terpendam itu bisa dimunculkan bakatnya melalui lembaga pendidikan ya. Nah, lembaga pendidikan itu ada yang sifatnya formal dan non formal ya. Lembaga pendidikan formal itu resmi lah ya, mulai dari sekolah dasar, kemudian termasuk juga taman kanak-kanak ya, TK ya. Lalu ada sekolah menengah pertama SMP, ada SMA, sekolah menengah atas, termasuk juga SMK, sekolah menengah kejuruan. Lalu ada diploma gitu ya, tingkat atasnya. Lalu ada lagi sarjana begitu ya. Di atas sarjana ada magister, ada doktor. Nah, itulah lembaga-lembaga formal. Kalau lembaga pendidikan yang non formal itu sifatnya swasta lah gitu ya. Apa contohnya? Bimbel, bimbingan belajar, atau tempat kursus-kursus, balai pelatihan. Itulah lembaga non formal dari pendidikan. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan yang pertama, pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan bagi setiap masyarakat atau bagi setiap anak didik ya. Mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi potensi yang dimiliki itu dikembangkan biasanya dalam sekolah gitu ya, di pendidikan. Lalu yang ketiga, mengembangkan cara berpikir yang rasional. Rasional maksudnya sesuai dengan akal pikiran. Mana yang layak dilakukan, mana yang baik untuk hidupnya, mana yang tidak baik untuk hidupnya. Jadi rasional ya, sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Lalu sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Jadi di sekolah juga kita mempelajari berbagai kebudayaan yang sudah diciptakan sejak dahulu gitu ya. Jadi lembaga pendidikan itu bisa sebagai sarana melestarikan kebudayaan supaya tidak musnah gitu ya, supaya tidak hilang kebudayaannya. Nah, itulah lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah lembaga politik. Nah, lembaga politik ini adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara. Misalnya urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, pemerintahan negara ya. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia ada DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Nah, adapun fungsi dari lembaga politik, fungsi yang pertama, lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Jadi, lembaga politik itu bisa menghasilkan norma-norma juga ya, menciptakan norma atau aturan yang dianggap baik, yang dianggap benar dan dapat dilakukan oleh masyarakat demi kepentingan masyarakat juga tentunya ya.
Lalu fungsi yang kedua, lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. Biasanya ketika terjadi perkelahian, jika terjadi tindakan kriminal, biasanya lembaga politik atau pemerintah akan menindak tegas gitu ya, menghukum yang bersalah. Nah, itu sebagai pengontrol ya. Lalu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi secara umum pemerintah itu melayani masyarakat ataupun mewujudkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Masyarakat sangat butuh pemimpin, pengarah gitu ya. Nah, itu adalah lembaga politik yang mengabulkannya. Masyarakat memerlukan aturan, itu berasal dari lembaga politik secara umum ya. Baik, sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Nah, jika Anda memiliki pertanyaan seputar tentang materi yang kita bahas pada video ini, Anda bisa mencantumkannya pada bagian komentar video ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.